Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwul Musa dari Prodi Manajemen Sore. Alhamdulillah, atas izin Allah saya bisa menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk memenuhi perkuliahan semester 1 yang diampu oleh dosen Supardi MM dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pengantar ekonomi mikro. Pengertian ekonomi mikro adalah suatu kajian ilmu ekonomi yang khusus untuk mempelajari tentang perilaku konsumen dan sebuah perusahaan dan menentukan harga-harga pasar dan kuantitas dari input barang serta jasa yang akan diperjualbelikan. Ekonomi mikro juga disebut dengan istilah mikroekonomi yang secara langsung dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan soal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Jadi, definisi ekonomi mikro adalah memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni menganalisis pasar dan bagaimana mekanisme utama bagi perusahaan, yakni menganalisis pasar dan bagaimana mekanisme dalam membentuk harga yang relatif pada produk atau jasa. Dalam teori ekonomi mikro juga mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, sehingga mikro juga mempelajari tentang kurva permintaan penawaran, membantu memahami hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang tepat, dan memahami variabel biaya apa saja yang dalam suatu produksi barang dan jasa tertentu. Nah, di sini ada ruang lingkup ekonomi mikro. Yang poin pertama, interaksi di pasar barang. Dalam barang, dalam konsep ekonomi ini pasti adanya interaksi di pasar barang. Pasar setelah waktu tempat yang menjadi pertemuan dan transaksi penawaran dan permintaan. Tempat ini kemudian menjadi pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Jadi beli jual beli secara retail. Yang kedua, perilaku penjualan dan konsumen. Penjualan dan konsumen memiliki sifat yang rasional, di mana penjualan menginginkan keuntungan maksimal, sedangkan konsumen atau pembeli membutuhkan kepuasan optimal baik dan sisi kualitas maupun harga barang dan jasa. Yang poin ketiga, interaksi pasar faktor produksi. Ruang lingkup ekonomi mikro juga melibatkan interaksi pasar dengan faktor produksi, di mana penjual memiliki produk untuk memenuhi kebutuhan faktor produksi yang dilakukannya dengan cara menjadi pembeli juga. Yang poin keempat, teori struktur pasar. Teori struktur pasar adalah menjelaskan bentuk penggolongan pasar yang berdasarkan pada suatu jumlah perusahaan yang ada karakteristiknya dan jasa dan jenis-jenis produk. Nah, di sini ada ruang lingkup ekonomi mikro. Yang poin kelimanya, elastisasi harga. Elastisasi harga adalah bentuk analisis yang berguna untuk mempelajari tentang bagaimana harga-harga barang atau jasa tertentu tersebut terbentuk di dalam sebuah pasar. Yang poin keenam, industri. Dalam teori ekonomi mikro juga membahas tentang bagaimana arus perputarannya produk baik barang dan jasa agar bisa terbentuk di pasar. Teori ini kemudian akan menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal yang memungkinkan atau rasional dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Yang poin ketujuh, pasar input. Ruang lingkup pasar input mempelajari tentang bagaimana produsen memperoleh bahan-bahan produknya dengan barang yang semaksimal mungkin dan dapat menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
adanya dalam ruang lingkup menambahkan proses produk itu sendiri dan awal yang belum memiliki nilai petinggi sebuah sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Nah, di slide selanjutnya ada teori ekonomi mikro. Yang pertama teori harga, yang kedua teori produksi, yang ketiga teori distribusi, yang keempat teori konsumsi. Nah, di sini ada teori ekonomi mikro. Alam teori harga biasanya dilakukan pada proses pembentukan harga. Faktor-faktor yang bisa berpengaruh pada perubahan permintaan dan penawaran di pasar. Teori produksi digunakan di sini ada teori produksi. Teori produksi digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan untuk suatu proses produksi tertentu. Di sini ada teori distribusi. Teori distribusi bertujuan untuk menganalisis upah tangan kerja, keuntungan dan besarnya bunga yang harus dibayar pada pemilik modal. Nah, di sini ada masalah ekonomi mikro. Masalah kelangkaan. Disputed, masalah kelangkaan dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia. Faktor produksi yang bisa digunakan untuk menghasilkan kebutuhan barang tersebut mengalami keterbatasan. Melalui kelangkaan dapat terjadi adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia. Faktor produksi yang bisa digunakan untuk menghasilkan kebutuhan barang tersebut mengalami keterbatasan. Nah, di sini ada kebutuhan masyarakat. Dalam ekonomi mikro pasti ada masalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat merupakan bentuk kebutuhan dan keinginan untuk mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, di sini contoh ekonomi mikro. Yang pertama permintaan, yang kedua penawaran, yang ketiga perilaku konsumen dan produsen, yang keempat harga, yang kelima biaya dalam, yang keenam pasar. Next, slide selanjutnya. Nah, di sini pembahasannya tentang permintaan. Permintaan adalah salah satu bentuk contoh ekonomi mikro yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diminta dan kemampuan untuk membagi konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Yang kedua penawaran. Selain permintaan dan penawaran yang juga menjadi contoh ekonomi mikro yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual atau ditawarkan kepada pihak konsumen dengan tingkat harga dan jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada tentang perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen juga menjadi contoh dalam ekonomi mikro yang menunjukkan aktivitas dan proses yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam memilih, mencari, membeli, mengevaluasi dan menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan tertentu. Nah, yang sini ada harga. Harga tentu menjadi bagian dari ekonomi mikro karena memiliki dengan suatu nilai barang. Harga adalah unsur bauran di pemasaran yang menunjukkan sebuah keuntungan. Nah, yang pembahasan kedua biaya dalam. Biaya dalam adalah pengorbanan yang digunakan perusahaan atau individu untuk memperoleh lebih banyak manfaat dari berbagai aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Yang kedua pasar. Pasar adalah tempat terjadinya aktivitas jual beli, yakni mempertemukan mereka untuk memperoleh kesepakatan jual beli. Pasar kemudian tidak hanya diartikan sebagai bentuk fisik saja, melainkan bisa berbentuk lebih luas seperti marketplace atau aktivitas jual beli secara online menggunakan internet. Alhamdulillah, presentasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.